Ketika kita nggak punya badan majelis pemusyawaratan mahasiswanya, nggak ada. Kita BEM yang kita punya, ya. Next, yang kedua itu ada hima, ya. Nah, dulu kita kalau dalam satu prodi melebihi 15 orang, ya, itu kita bisa bentuk hima dalam satu angkatan, ya. Jadi kalau 3 angkatan berarti ada 45, baru bisa kita bentuk himanya, ya. Tapi sekarang kondisi kita, ya kita bergabung saja dalam satu wadah namanya BEM, ya. Next. Nah, apa sih tugas dan fungsi pokok dari organisasi kemahasiswaan, yaitu BEM? Ya. Yang pertama, menentukan visi dan misi BEM. Sebenarnya BEM ini mau ngapain? Bikin divisi dan misinya. Yang kedua, menjalankan ketetapan GB, ya, garis-garis besar haluan kerja BEM yang ditetapkan, ya, oleh MPM. MPM itu Majelis Pemusyawaratan, ya. Membuat program kerja BEM. Jadi kalau ada organisasi tanpa ada program kerja, jadi BEM-nya ngapain, ya? Enggak untuk cuman sebagai pajangan, ya, tapi dia punya program kerja. Yang keempat, melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing, ya, melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan. Yang keenam, membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan BEM itu harus ada laporan pertanggungjawabannya, ya. Next. Ya, ini standar prosedur kegiatan mahasiswanya, ya. Yang pertama ada program kerja organisasi, ya. Ini kegiatan berdasarkan program kerja dan non program kerja, ya. Kalau berdasarkan program kerja tadi yang seperti sudah disusun program kerjanya dalam 1 tahun itu apa, itu yang kita jalankan. Nah, itu seperti kegiatan berdasarkan program kerja. Tapi kalau kegiatan non program kerja itu bersifatnya insidental, ya. Insidental itu kapan terjadi baru dilakukan. Seperti ini ada wabah, apa kira-kira program kerja kita yang bakalan kita lakukan? Seperti kemarin kita bulan 5 atau 6 saya lupa, ya, kita bagi-bagi masker, ya, bulan 4 ya. Nah, terus kalau misalnya yang non program kerja yang lain, yaitu undangan dari pihak luar. Kalau kita ada undangan dari kampus lain untuk kegiatan seperti lomba, nah kita ikuti itu kegiatan di luar program kerja, ya. Standarnya harus punya proposal kegiatan, ya, harus punya sponsor kita. Jadi kalau kegiatan itu kan berbicaranya dengan dana. Jadi pandai-pandai mahasiswa mencari sponsor untuk dana kegiatan tersebut. Dan terakhir baru dibuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ya, next. Ini tugas pokok dan fungsi pembina organisasi, ya. Saya bertugas membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstrakurikuler. Jadi sifatnya saya mendukung, ya, bukan dari saya idenya, tetap dari mahasiswa, kita support sistemnya, ya, dari kampus. Membimbing kegiatan aktivitas organisasi yang sifatnya administrasi ataupun organisasi, ya. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina. Jadi saya yang bertanggung jawab terhadap organisasi BEM. Setiap kegiatan yang mereka lakukan di bawah tanggung jawab saya yang diawasi oleh pimpinannya. Ikut serta merencanakan melaksanakan kegiatan. Jadi kalau misalnya BEM-nya lupa, saya mengingatkan. Oh, ini kita dalam masa pandemi. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan, ya? Seperti kalau misalnya ada bencana alam, tanggap langsung, minta sumbangan ke jalan-jalan gitu, ya. Bertanggung jawab kepada pimpinan.
Jadi saya langsung bertanggung jawab di bawah pimpinan ya, ketua Stikes. Next. Nah, fasilitas sarana dan prasarana. Kita punya ruangan BEM ya. Ruang kegiatan kemahasiswaan seperti kemarin kita menyambut saudara itu di aula ya. Lengkap dengan sound systemnya. Dan ada kita punya ruang audiovisual. Nah, itu nanti kalau saudara ada kuliah tentang pemutaran video, itu film, dari situ ruangannya. Ada musola, ada ruang kampus, perpustakaan, ada dulu kita punya asrama, ya. Sekarang mahasiswa tidak ada di asrama kan, ya. Ada lapangan olahraga juga, ya. Nanti mengenai sarana prasarana, saudara akan dipandu oleh kakak-kakak dari BEM-nya ya. Nanti ada orientasi kampus. Oke, next. Ada dalam pelayanan kemahasiswaan yang kita punya, salah satu pelayanannya itu beasiswa. Nah, seperti yang kalian ketahui baru-baru ini, kita mendapatkan kuota beasiswa KIP kuliah. Dan kemarin saudara juga sudah diinterview oleh Kastikes, apa sih dan bagaimana syarat mendapatkan KIP ya. Yang kedua, jika kalian nanti ya, adik-adik nanti di semester yang berjalan ya akan ada juga bantuan dari pemerintah yang namanya UKT SPP ya. Nah, dan kalau misalnya masih ada kuota PPA yang berdasarkan prestasi akademik, nanti begitu kalian ada di semester 3, 5, 7 gitu, itu bakalan dapat beasiswa PPA. PPA ini berdasarkan nilai prestasi akademik yang dinilai ya dari berapa IPK saudara. Jadi yang berhak mendapatkan itu minimal 3 ke atas ya. Jadi berlomba-lombalah untuk kuliah ya, mendapatkan IP yang bagus ya, supaya nanti menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih ya saudara mendapatkan beasiswa PPA ya. Next. Nah, apa prosedur penerima beasiswa tersebut ya? Nah, yang pertama kita ya dari Stikes memperoleh informasi dulu beasiswa apa saja yang ada ya. Misalnya dari pemerintah kita buka web ternyata ada informasi beasiswa. Yang kedua, kita koordinasikan dengan ketua Stikes dan ketua prodi. Nanti prodi mengusulkan nama-nama calon. Ini loh yang akan kita usulkan Ibu untuk dapat beasiswa. Ya, sesuai kriteria tentunya. Yang ketiga, mahasiswa yang diusulkan melengkapi berkas persyaratan. Setelah kita terima usulan dari prodi, kita kasih ke mahasiswa sehingga berkasnya bisa dilengkapi ya. Ya, berkas yang memenuhi persyaratan kita akan proses ya, dan saya akan memproses berkas tersebut dan setelah lengkap akan kita sampaikan kepada pihak atau instansi pemberi beasiswa ya. Yang selanjutnya pihak instansi akan menetapkan mahasiswa, menyetujui dan melakukan transfer uang. Nah, biasanya kalau untuk PPA itu ke rekening mahasiswa yang bersangkutan. Salah satu syaratnya nanti saudara akan disuruh membuka apakah itu rekening BRI atau rekening Mandiri ya. Nah, setelah itu saya ya akan melaksanakan menyampaikan oh ternyata udah cair beasiswanya adik-adik. Nah, silakan cek di ATM-nya apakah sudah masuk. Jika sudah, kita akan memberikan tanda terima ya bahwasanya mahasiswa kita sudah menerima sekian
nominalnya ya, dan berkasnya akan kita kembalikan kepada pihak instansi penerima beasiswa. Next, layanan mahasiswa ya. Nah, ini layanan mahasiswa tadi apakah sudah dijelaskan sama Ibu Ayuro ya, bahwasanya layanan mahasiswa, beasiswa ya, ada bimbingan akademik. Saudara kemarin sudah cetak KRS, saya lihat ya. Nah, di situ ada PA namanya, pembimbing akademik. Nah, apa fungsinya PA? Mungkin kalau di SMA namanya wali tingkat gitu ya. Nah, di sini PA itu individu. Ada yang 1 PA 2 mahasiswa, ada yang 3 ya, tergantung jumlah mahasiswanya. Apa tugas PA? Ya, tugas PA di sini membimbing mahasiswa selama akademik di Stikes Minang ya. Mulai dari persiapan KRS ya, sampai kalau di tengah semester di UTS membina ya. Nah, ini nanti jangan sampai PA-nya kepanggil karena etika atau anak PA-nya nggak masuk kuliah gitu, atau nggak ngumpulin tugas gitu ya. Jadi PA-nya jadi malu ya. Next. Mahasiswa juga berhak kita berikan cuti akademik ya, dengan diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 semester. Misalnya saudara semester 1 ini, mau semester 2 ternyata ada musibah yang mengakibatkan saudara terkendala untuk kuliah. Saudara berhak mendapatkan cuti ya. Cuti akademik diberikan maksimal sepanjang 2 semester ya, secara berurutan atau enggak. Jadi saudara semester 2-nya cuti, mau lanjut semester berikutnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau lanjut, besok lagi mau cuti, itu dilihat kondisinya. Tapi cuti ya biasanya itu saudara bukan tidak membayar uang kuliah, tapi membayar uang kuliah juga ya. Yang ketiga, batas waktu pengusulan cuti sesuai dengan jadwal pengusulan KRS. Jangan nanti sudah jalan semester baru, saudara baru mau bilang cuti. Ya, jangka waktu cuti diperhitungkan dalam waktu studi. Misalnya kalau misalnya D3 kan masa studinya cuma 6 semester. Nah, jadi diperhitungkan dengan waktu. Karena di D3 maksimal itu bolehnya 10 semester. Ya. Jadi kalau lewat dari situ kalian udah DO ya. Mahasiswa diwajibkan tetap membayar SPP ya. Jadi cutinya kuliah aja yang enggak, tapi uangnya tetap jalan ya. Next. Ini ya. Apa sih syarat yang kita benarkan saudara cuti ya? Cuti diberikan dengan alasan sakit hingga lebih dari 1 bulan, yang diperkuat tentunya dengan rekomendasi dari dokter ya. Jadi jangankan 1 bulan, kalian izin sakit 3 hari itu udah harus ada disertakan surat dari dokter, keterangan bahwa kalian sakit ya. Yang kedua, tugas negara. Misalnya kalian terpilih menjadi mahasiswa undangan ya untuk berangkat ke negara tetangga atau ke negara lain, nah itu hamil atau melahirkan. Nah, mahasiswa kalau bisa tidak dibenarkan hamil ya, apalagi yang belum punya suami ya. Nah, kalau mau menikah, udah ngebet kali pengen nikah misalnya, ambil cuti, tapi tidak dibenarkan hamil. Bukan saya larang ya. Gimana caranya kita nanti praktek kalau kita lagi hamil? Nah gitu ya, susah ya. Alasan lain yang mengharuskan atau memerlukan cuti akademik ya. Cuti akademik yang direncanakan boleh diajukan setelah menyelesaikan sekurang-kurangnya 1 semester.
Nah, kalau sekarang kan kalau udah baru mau jalan, ambil cuti nggak bisa karena belum jalan 1 semester. Ya, next. Next. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa saudara ikuti. Ya, ini biasanya menjadi kegiatan tahunan dari Dikti sendiri ya. Yang pertama, kegiatan di bidang pengembangan penalaran dan kreativitas. Jadi saudara silakan ancang-ancang punya bakat di mana nanti bisa kita ikutkan lomba ya. Yang pertama program kreativitas mahasiswa ya. Yang kedua Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ya. Bagi adik-adik yang sudah pernah ikut lomba di SMA bisa mengembangkan bakatnya kembali. Kompetisi debat mahasiswa. Nah, ini yang suka debat. Debat artiannya bukan cerewet atau bukan ngomong-ngomong aja ya, tapi debatnya berisi ya, debat ilmiah. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, ada Pilmapres namanya ya. Jadi bukan di tingkat kalangan kampus saja, tapi bisa nasional dan kadang go internasional ya. Next. Nah, yang kedua bidang kewirausahaan. Di sini mungkin dari 15 adik-adik maba ya ada minat tentang wirausaha. Ya kalau orang Minang bilang menggaleh, ya kan? Silakan kembangkan bakatnya. Itu bisa mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Mana tahu dari SMA udah jago jual-jualan ya, jual pulsa misalnya. Kadang udah punya ini sendiri ya, CV sendiri ya bisa. Yang kedua, Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Ya. Baru tahun ini ada Entrepreneurship Award. Nah, ada pula pemilihannya ya, Entrepreneurship Award yang diadakan di Jambi ya. Selanjutnya yaitu bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan. Di sini ada nggak yang olahraga, yang minatnya olahraga? Jadi ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Ya. Kalau di S1 tahun dulu, mahasiswa sekarang udah tingkat 2 itu Vincentius namanya ya, itu dia atlet renang dari daerahnya. Ya. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional. Nah, siapa yang minat seni bisa kita ikutkan ya. Dan bagi yang suka olahraga ada turnamen. Ya, apakah bulu tangkis, basket, misalnya renang atau bola voli, terserah. Catur misalnya gitu, ya bisa diikutkan. Next. Bidang pengembangan mental, spiritual, dan kebangsaan ya. Siapa yang pernah ikut MTQ di SMA, SMP dulu atau di wilayahnya bisa kita ikutkan. Biasanya tiap tahun selama puasa kita mengadakan MTQ antar kampus. Ya, biasanya kita ada buatkan piala bergilir. Tetapi karena pandemi tahun ini kita tidak jalankan MTQ. Ya, nah, tahun dulu kita ada ikutkan kakak-kakak senior kalian itu ikut MTQ antar kampus. Ya. Oke, kira-kira sampai di situ materi bidang kemahasiswaan. Jika adik-adik maba ada yang kurang paham, silakan bertanya. Silakan adik-adik maba yang dibuka mikrofonnya semua, yang mau bertanya silakan diangkat tangan. Kalau raise hand kalau dia dari pengenalan tentang kemahasiswaan tadi kan ada yang mau ditanyakan, silakan. Mikrofonnya dibuka ya.
Jangan ditutup semua. Kemarin di WA kamu tanya-tanya semua, masa sekarang nggak ada yang mau ditanyakan? Tapi mau tanya tentang BEM, itu apa BEM, apa itu semua. Iya. Coba, jangan malu-malu. Ada yang udah pernah ikut organisasi di sekolah SMA, berarti OSIS ya? Coba raise hand-nya. Apa dari 15 ini juga nggak pernah ikut organisasi? Pernah, Bu. Udah ada yang mau ditanya. Atau mau kasih saran ya boleh ya, bukan hanya pertanyaan ya yang sifatnya membangun, boleh Bu. Pengalaman saya misalnya di organisasi begini boleh ya. Jadi kita sifatnya di sini sharing ya. Itu tadi katanya ada juga foto-foto kegiatannya Bu Ririn ya? Mau di-share sekarang atau gimana? Hilang suaranya Bu Ririn? Halo? Oke. Ya. Winda mau tanya Winda, Yulia, Karenina, namanya aja Karenina nih. Berarti orang tuanya ini punya cita-cita anaknya bisa jadi wanita karir ini. Bisa ya. Silakan yang mau bertanya atau mau ada saran juga atau mau menyampaikan sesuatu. Mumpung Ibu Ririnnya dari bidang kemahasiswaan sekarang lagi menampung apa usul-usul kalian. Ini ada juga kakak kalian dari BEM ini lagi apa? Tolong dibuka kameranya, Detri. Yang itu foto-foto kegiatan jadi di-share Bu Ririn? Iya, silakan. Ya, kita coba lihat ini ada beberapa foto-foto kegiatan dari BEM ya. Sembari kalian menyiapkan pertanyaan nanti ya. Kita tunggu. Nah, siapa yang kenal di situ? Mikrofonnya nggak ada dibuka. Ini Ibu lagi dengan orang terganteng di kampus ini, satu-satunya IT yang ganteng ini, kecuali Pak Fran ya. Nah, ini kita kemarin nih bagikan masker gratis ini ya, pengapmas kita, salah satu pengapmas kita. Nah, ini siapa kenal kakak ini? Nah, ini dia ikut lomba nyanyi. Ya, itu yang diadakan UNAN, alhamdulillah dia dapat juara Kak Rani. Kemarin dia ada jadi MC, kemarin jadi MC Kak Rani. Ya Kak Rani ya. Nah, ini foto. Ya, alhamdulillah kita dapat juara 3 ya. Nah, ini kita adakan di Kecamatan Padang Timur ya,
gerakan cuci tangan untuk anak-anak SD. Nah, ini kita bersama ketua yayasan ya. Ini kita di Pelantau Wali Kota, ini sunat massal ini. Nah, ini abang-abang nurse-nya ini udah tamat nih. Nah, ini ada juga yang tamat tahun ini, ya. Nah, jadi banyak kegiatan yang akan saudara lakukan di Stikes Ranah Minang. Nah, ini senam. Ini PKKMB tahun lalu ini. Ya, senam di depan halaman parkir kita. Nah, ini bagi mahasiswa bidan nanti akan diangkat sumpah, perawat juga ya, kebetulan Ibu di home base bidan. Nah, ini salah satu kegiatan di akhir sebelum wisuda. Nah, ini penggalangan dana nih, waktu itu Solok Selatan kalau nggak salah Ibu. Nah, ini Kakak Putri, Bang Topik, ini BEM ini ya. Nah, ini saudara nanti akan turun ke lapangan penggalangan dana. Itu tadi sekilas ya, nggak bisa Ibu tampilin semua bentuk kegiatannya. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang Ibu nggak bisa uploadkan foto-fotonya. Untuk sesi ini masih ada 10 menit yang mau bertanya, itu masih ada sesi tanya jawab, silakan. Ayo Karenina mau tanya. Yuk, saya mau nanya, Bu. Kalau maba gitu, Bu. Suara siapa itu tadi? Bu. Adik, Bu, maaf. Itu suara adik. Bu, saya mau nanya, kalau maba itu otomatis masuk sebagai anggota BEM atau kita bebas memilih, Bu? Oh, gitu. Ini langsung dijawab aja Pak Erik ya. Yang lain mau bertanya, kita kumpulkan dulu pertanyaannya, bisa, silakan. Ada lagi? Silakan, siapa? Nazalia, Indah, Diana, atau Deola? Ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, kayaknya nggak ada. Kita coba langsung dijawab dulu aja ya Bu Ririnnya. Silakan Bu. Iya. Nah, tadi ada siapa yang bertanya tadi namanya? Karirina. Oh, Karenina. Ya, pertanyaannya tadi, apakah kita sebagai maba ini, apakah langsung otomatis menjadi anggota BEM atau kita bisa memilih kegiatan-kegiatan lainnya, Bu Ririn? Oke. Untuk BEM ya, nanti tahun ini kita belum pemilihan yang baru. Berdasarkan kuota mahasiswa kita, saudara bisa bergabung langsung dengan menjadi anggota BEM, tapi belum menjadi ketua pengurus intinya ya. Jadi anggotanya bisa ya. Karena kalau jadi ketua dan ini tentu saudara belum punya pengalaman ya. Jadi syaratnya itu tidak di semester akhir karena akan mengganggu PBM-nya. Dan kalau di awal menjadi anggota ya. Nah, kalau memilih kegiatan nanti begitu sudah masuk jadi anggota BEM, begitu ada kegiatan akan dibagi panitia. Nah, saudara nanti maksud memilihnya ini mungkin di bagian mananya ya. Nah, kalau bagian mananya tergantung minat saudara. Saudara minatnya di seni nanti masuk di dalam departemen keseniannya gitu. Kalau misalnya minat olahraga nanti masuk ke departemen olahraga. Kira-kira seperti itu. Itu tadi jawaban dari Bu Riris. Gimana Karina udah jelas? Itu jadi yang menjadi maba ini emang otomatis sudah menjadi anggota BEM. Tapi untuk menjadi perangkat BEM
BEM itu melalui proses seleksi tentunya. Itu nanti di tahun 3 biasanya, tahun 2 ya Bu Ririn ya. Yang penting Iya. terakhir. Iya. Gimana Karenina? Ya Bu, ya Pak, makasih Pak, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebelum nanti kita masuk ke ini sesi selanjutnya, masih ada 5 menit, silakan. Jangan malu-malu. Malu bertanya nanti jalan-jalan loh. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa chat aja Pak Erik karena pemateri kita selanjutnya sudah hadir ya. Kita nanti lanjutkan. Boleh tanya japri saya tentang kegiatan kemahasiswaan ya. Mungkin dia malu-malu di sini Pak Erik. Iya. Ya nanti juga ada setelah dengan materi tentang kesadaran lingkungan, kita juga ada pemateri nanti dari BEM ya. Mungkin dengan kakak-kakaknya mungkin lebih berani bertanya, berani sharing ya Bu Ririn ya. Apalagi dengan abang-abang. Ya oke. Kayaknya untuk sesi tentang kegiatan kemahasiswaan hari ini sudah selesai. Terima kasih kita ucapkan untuk Ibu Sri Marlia SST Embiomed sebagai ketiga di Stikes Rana Minang Padang. Selanjutnya moderator saya serahkan kepada Bu Ana. Udah ada Bu, udah aja. Iya, kita ini aja dulu. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sambil menunggu Bu Ana dan Pak Frans, silakan yang mau minum dulu silakan. Gak apa-apa diminum aja, disediakan minuman di sampingnya. Fokus Bapak belum ini ya? Bu Ana. Belum. Materi Bapak udah kirim ke Bang Erik? Belum kayaknya. Belum ada. Coba ditelepon Pak Fran. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bang Angkel. Bang Angkel. Bang Erik. Oke, dilanjut aja moderator ke Bu Ana ya. Yup. Silakan. Kayaknya kita masih menunggu Pak Fran. Pak Frans, oke. Ya.
Silakan Wan. Kita tunggu sebentar ya, kayaknya Pak Pran masih belum bergabung. Udah coba bergabung, jadi tadi saya coba telepon udah mulai join katanya.
Silakan Bu Ana, kayaknya Pak Pran sudah bergabung. Ini ya. Ambil ini kan. Mana ini? Mana ini? Nah. Ini ada dimatikan ada. Enggak juga ya nanti. Mana ini ya? Halo? Terdengar, Bang? Terdengar. Oke. Oke, Pak Fran sudah? Halo. Kayaknya Halo. videonya belum terbuka itu Pak. Masih ketutup video Pak Pran. Kok nggak keluar? Kiri bawah Pak, di kiri bawah ada apa? Start kamera Pak. Yang adik-adik dari BEM bisa bantu Pak Pran di sana. Coba di kiri bawah ada tulisan start kamera, bisa dibantu. Bisa Pak? Share screen aja ya. Meeting no respond. Lagi loading. Yes. Ditunggu sebentar Pak kayaknya tuh Pak. Kayaknya ada kendala jaringan juga di sana itu. Oke. Bentar. Hah? Your internet connect stabil. Ya, jaringan tuh Pak. Jaringan. Ya. Your connection unstable katanya Pak. Ya. Oke Pak. Nih, Pak. Kayaknya kamera Bapak juga nggak bisa dibuka kayaknya itu ya Pak ya? Iya, belum. Yang kamera Pak, maksud Erik Pak. Tunggu. Ini kamera udah. Ini materinya belum masuk. Harusnya masuk ini. Atau dikirim aja materinya Erik yang share Pak, biar enggak berat di jaringannya. Apanya? Ke bawah. Oh gini. Materinya nggak tampil, Kel. Tulang lagi. Materinya tulang lagi ya masuk ya. Iya. Masih download itu kayaknya Pak, masih kerja apanya Pak? Laptopnya agak berat kayaknya apanya? Filenya. Berat ya? Nah, Enggak juga. Betul aja. Ini kan? Iya. Iya. Udah mau. Di mana itu? Kirimnya. Ya. Ini. atau coba ulang buka lagi aja Pak, tutup aja dulu Pak, diulang lagi buka. Di posisi udah slide bisa Pak. Coba kita kirim dulu materinya ke ini ya. Ke Erik boleh Pak, boleh Pak. Bang Erik aja. Ya, kirim ke Erik ya. Oke Pak, siap. Namanya aja Pak Erik. Erik.
Di apa? Di E. Belum tuh. Kenapa ini jaringannya? Ini jaringan awak atau jaringan Pak Frans gini kok? PKM. Nah, PKMB. PKMB terus berapa? Ya, PKMB. Surya. Lagi doping. Iya. Sudah masuk ya. Sudah, Pak Eri. Dan kirim. Pak, udah masuk Pak. Silakan Bu Ana, moderator ke Bu Ana. oke. Oke, kita mulai lagi. Oke. Bang. Halo. Ya, Siap, lanjut Bu Ana. lanjut. Halo. Kedengaran kok. Pak Frans. Lanjut. Oke, kedengeran ya. Lanjut aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik adik-adik, selamat siang. Kita akan melanjutkan materi PKKMB hari ini. Materi yang akan disampaikan adalah judulnya Kesadaran Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana di Perguruan Tinggi. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Frans. Kepada Pak Frans, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih pada Ibu Ana. Selamat sore. Sore, Pak. Adik-adik mahasiswa, dimanapun Anda berada. Semoga Anda terpantau ya. Materi kita hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya. Materinya itu adalah kesiapan dan mitigasi bencana. Nah, ini sangat penting harus dipahami oleh mahasiswa karena memang negara kita ini adalah masuk dalam satu negara yang banyak sekali mengalami bencana. Maka di dalam undang-undang Negara Republik Indonesia, khususnya di dalam kebencanaan, itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bagaimana tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Ini pun berlaku hampir di seluruh lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk juga pendidikan perguruan tinggi. Maka salah satu materi yang harus dipelajari di perguruan tinggi yaitu nanti Anda pelajari tentang keperawatan kebencanaan. Maka untuk saat ini tentu saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana kesiapan siagaan dan mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Next. Topik bahasan yang akan kita sampaikan pada materi kali ini adalah ada 5. Yang pertama adalah manajemen bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan menyangkut penyelenggaraan
kebencanaan, ya di sini lebih kepada bagaimana perencanaan dalam rangka kesiapsiagaan bencana. Terus secara khusus kita juga akan membahas tentang kesiapsiagaan, dan yang kelima adalah tentang mitigasi. Mari kita lihat apa sih yang dimaksudkan dengan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Maka kalau kita lihat betapa efek yang sangat luar biasa dari terjadinya bencana. Nah, maka kita lanjut, apa saja jenis-jenis bencana yang terjadi? Yang pertama adalah geologi, gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah. Itu dari sisi geologi. Dari sisi hidrometeorologi, banjir, angin topan, banjir bandang, kekeringan. Dari sisi biologi, yaitu epidemi, penyakit tanaman hewan. Sekarang kita sekarang sedang dalam situasi bencana biologi, yaitu epidemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Maka sekarang kita ini mau tidak mau harus melakukan pertemuan secara daring. Dari sisi teknologi, kecelakaan transportasi industri. Dengan banyaknya jalan tol, tentu sekarang ini kemungkinan kecelakaan sangat besar sekali. Industri, hasil-hasil industri tentu banyak juga mempengaruhi keracunan-keracunan baik itu alam dan juga terhadap manusia itu sendiri. Lingkungan, kebakaran hutan dan penggundulan hutan. Sosial, terjadi konflik dan terorisme. Inilah kira-kira jenis-jenis bencana. Next. Manajemen bencana. Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Nah, inilah kira-kira kalau kita berbicara manajemen bencana, sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Next. Nah, kita lihat sekarang manajemennya. Kalau berdasarkan grafik dan ini alurnya, manajemen risiko bencana, terus mitigasi, kesiapsiagaan prabencana. Ini sebelum. Lalu kalau masuk bencana itu manajemen kedaruratan, maka tentu di situ kita akan melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kedaruratan. Dan manajemen pemulihan pasca bencana. Nah, ini banyak, misalnya dari sisi kerugian manusia, tentu harus perlu pemulihan. Orang yang patah kaki, patah tangan, ekonomi hancur, tentu juga harus dilakukan pemulihan pasca bencana. Lanjut. Pencegahan mitigasi, ini kita lihat lebih kepada prabencana, masih dalam bentuk alur kesiapsiagaan. Lalu kalau kejadian krisis, tanggap darurat, kejadian krisis, lalu pencegahan, mitigasi, pemulihan, rekonstruksi pasca bencana. Nah, rekonstruksi ini misalnya ada rumah-rumah yang rusak ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan segala macam tentu harus dilakukan pemulihan rekonstruksi. Next. Siklus penanganan bencana. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat dalam bentuk tanggap bencana, tanggap darurat,
pemulihan, lalu yang sebelah kiri saya ini di situ ada pencegahan. Pencegahan itu di sana ada mitigasi. Maka inilah kira-kira siklus. Maka kalau kita lihat bagaimana di dalam penanganan bencana tadi, itu ada 3 tahap, pra, intra, dan setelah bencana. Next. Siklus manajemen bencana. Ini kalau dalam bentuk lingkaran, itu dibagi ada 4 bagian. Bencana, mulai dari kesiapsiagaan, dari pencegahan dan mitigasi, lalu kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Ini seperti lingkaran, ya, lingkaran yang nanti juga akan saling ketemu. Oke, lanjut. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, yaitu kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, ini penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada serangkaian kegiatan, ya. Penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan itu adalah menyangkut regulasi, aturan-aturan yang dibuat. Karena bagaimanapun, di dalam proses penanganan, kalau aturannya tidak jelas, maka tentu bagaimana tindakan di lapangan akan tidak terarah. Tapi kalau regulasinya jelas, lalu penetapan kebijakannya jelas, arahnya kemana, maka tentu kegiatan di lapangan tentu berjalan dengan baik. Nah, tentu harus ada penetapan kebijakan. Yang berikut itu kegiatan pencegahan bencana, lalu tanggap darurat dan rehabilitasi. Inilah kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lanjut. Nah, ini kira-kira begini dia. Penyelenggaraan, terus pra-bencana. Nah, dilihat pra-bencana, situasi tidak ada bencana, artinya belum ada bencana. Situasi terdapat potensi bencana. Kira-kira dinilai bahwa ini akan terjadi potensi bencana. Maka ada perencanaan, ada pencegahan, ada pengurangan resiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, penataan tata ruang. Nah, situasi terdapat potensi, ada potensi, maka dilakukan mitigasi. Nanti kita akan bicarakan apa itu mitigasi. Peringatan dini dan kesiapsiagaan. Nah, ini kira-kira kalau kita berbicara di pra-bencana, ya, sebelum terjadinya bencana. Masuk kita kepada saat tanggap darurat. Tanggap darurat di situ kajiannya cepat, ya. Nah, ini terjadi bencana, misalnya bencana kebakaran, bencana gempa bumi, tsunami. Nah, maka kajiannya cepat. Status keadaan darurat. Nah, di situ semua elemen, baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan, itu dikerahkan untuk mengatasi status keadaan darurat. Penyelamatan dan evakuasi harus diselamatkan. Nah, maka nanti pada saat kita mempelajari bagaimana tanggap darurat, khususnya tindakan emergensi, maka di situ nanti kita lihat kira-kira siapa yang kita tolong duluan, yang mau mati atau yang setengah mati atau yang memang masih hidup yang harus kita tolong duluan. Nah, ini dalam penyelamatan dan evakuasi. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini penting karena semua masalah ekonomi akibat bencana itu sangat luar biasa dampaknya. Misalnya kalau ada barang ataupun juga baik dari sisi usaha-usaha perkebunan atau usaha apapun itu akan hancur, akan semua tidak ada hasilnya pada saat karena terjadinya bencana. Maka ini harus dipenuhi kebutuhan dasar. Perlindungan bagi semua, baik itu manusia, peralatan, apapun yang menjadi bagian dari
dampak akibat terjadinya bencana. Terus pemulihan. Nah, tentu ini pada saat tanggap darurat ada juga pemulihan yang sifatnya sementara karena nanti pasca bencana tentu itu lebih komprehensif. Lalu kita masuk kepada pasca bencana yaitu rehabilitasi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, Kamtibmas, lingkungan. Nah, ini masuk pada rekonstruksi. Nah, inilah kira-kira bagaimana alur di dalam penyelenggaraan PB ya. Artinya perencanaan bagaimana bencana itu bisa berjalan dengan baik. Ini juga berlaku di mana saja, termasuk juga di setiap perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini kira-kira kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui, pertama, penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Yang kedua, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini. Misalnya, kalau peringatan dini, kalau setelah terjadi gempa, biasanya akan diikuti oleh tsunami. Maka, oleh sebab itu tentu ada alarm, ada peringatan dini, dan itu biasanya dipasang itu di tempat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau nanti terjadi tsunami, pasti dia akan memberikan peringatan. Penyediaan dan penyiapan barang pasukan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini penting. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat. Nah, ini sebetulnya penting ini. Setiap perkantoran, pendidikan, lalu juga di masyarakat, maka harus dikoordinirkan, diberikan penyuluhan dan pelatihan. Kalau terjadi gempa, larinya kemana? Kalau terjadi kebakaran, lari kemana? Kan begitu ya. Ini penting. Karena jangan sampai nanti tidak dilatih, terjadi bencana, maka akan terjadi banyaknya korban. Oleh sebab itu harus dilakukan pelatihan geladi tentang mekanisme tanggap darurat. Nah, itu di kampus-kampus pun juga itu harus disiapkan. Kalau misalnya gempa, kalau di kampus lantainya lantai 5, kalau berada di lantai 4 larinya kemana? Kalau orang yang berada di lantai 2, lantai 3 kemana larinya? Itu harus dilatih. Kalau orang yang berada di lantai 1 kemana perginya? Itu juga harus dilatih. Kalau terjadi kebakaran, disiapkan yang namanya jalur evakuasi darurat. Ya, ini penting untuk dipahami. Penyiapan lokasi evakuasi. Nah, tempat evakuasi harus disiapkan. Kalau orang lari ke sana kemari, tempatnya berkumpul di sini. Tempat itu pun harus bebas dari ancaman-ancaman. Yang berikut, penyusunan data akurat, informasi, dan pemaktiran prosedur tentang tanggap darurat bencana. Yang berikutnya, penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan prasarana dan sarana. Inilah kira-kira kesiapan siaga menurut Undang-Undang 24 tahun 2007. Next. Tahap kesiapsiagaan. Ada 9 tahap kesiapsiagaan. Pertama adalah penilaian risiko, risk assessment. Kira-kira kita bisa menilai ini risiko kalau terjadi bencana apa yang akan terjadi. Kira-kira apakah terjadi korban atau tidak, baik itu korban manusia maupun korban lainnya. Lalu yang berikut adalah perencanaan siaga, contingency planning. Kira-kira bagaimana siaga yang akan dilakukan kalau terjadi suatu bencana. Mobilisasi sumber daya, ya, resource mobilization, ya, mobilisasi.
kalau terjadi bencana, apa yang harus dilakukan dengan sumber daya? Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan. Tenaga-tenaga, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Pendidikan dan pelatihan, training dan education. Nah, ini tentu harus dipersiapkan. Pendidikan apa yang harus diberikan? Maka kenapa di setiap perguruan tinggi sekarang ada materi tentang keperawatan menyangkut bahaya, ya, gempa bumi, bahaya kebakaran, dan itu harus dipahami oleh semua mahasiswa. Terus koordinasi, ini penting. Kalau kita nggak ada koordinasi dengan yang lain, dengan berbagai departemen, maka sulit nanti akan bisa dilaksanakan dengan baik. Mekanisme respon. Kira-kira kalau misalnya terjadi satu masalah, terus ada informasi, kira-kira responnya seperti apa? Ini juga harus perlu direncanakan. Nah, ini mekanismenya. Apa yang pertama harus dilakukan? Ya, tentu harus jelas, tidak serampangan. Nah, maka memang perlu disiapkan. Itu namanya tahap kesiapsiagaan. Peringatan dini, early warning. Maka oleh sebab itu, peringatan dini sebelum terjadi sesuatu, maka harus perlu direncanakan. Manajemen informasi, nah ini penting, manajemen informasi. Ini supaya masyarakat tahu, siapapun tahu, maka biasanya dibuatkan dalam bentuk leaflet, dibuatkan dalam bentuk brosur. Ini bagian daripada manajemen informasi. Gladi atau simulasi. Gladi simulasi ini tentu bagian dari pendidikan. Kita kumpulkan orang, lalu seakan-akan misalnya terjadi kebakaran atau terjadi gempa bumi, lalu bagaimana cara mengevakuasi, lalu larinya kemana, maka ini dilakukan suatu simulasi. Sehingga nanti pada saat kejadian yang sebenarnya, maka setiap individu sudah siap akan terjadinya bencana sehingga meminimalkan terjadinya korban. Next. Penilaian risiko, yaitu identifikasi ancaman, Hajar. Nah, maka risiko ini bisa diidentifikasi. Kalau kita identifikasi ancaman, maka tentu kita mulai mempersiapkan sehingga akan mengurangi terjadinya risiko yang lebih besar dan korban yang lebih banyak. Kerentanan. Nah, kira-kira dengan adanya suatu bencana, kira-kira pertahanan kita itu seperti apa? Apakah akan menyebabkan lebih banyak bermasalah, banyak korban, ketahanan kita dengan situasi dan kondisi kira-kira bisa bertahan atau tidak. Bisa dari sisi waktu, nah ini perlu dipikirkan. Analisis risiko bencana, tentukan tingkat risiko, buat peta risiko rencana. Ini kalau penilaian risiko. Risiko penting harus dinilai, karena bagaimanapun dampak dari penentuan risiko ini akan menurunkan tingkat jumlah daripada terjadinya korban yang begitu banyak. Ini dari sisi penilaian risiko. Lanjut. Rencana. Contingency. Ketentuan satu jenis ancaman. Misalnya di dalam penentuan terjadinya satu bencana, maka kira-kira jenis ancaman yang lebih besar itu terjadinya banyaknya korban itu apa? Misalnya kalau kebakaran itu kira-kira ancaman yang akan terjadi apa? Nah, tentu perlu kita tentukan itu satu jenis ancaman yang lebih prioritas. Buat skenario kejadian. Nah, skenario kejadian, misalnya kebakaran sekian di lantai sekian, ada orang di atas sekian, maka kira-kira
kira-kira kalau dia larinya sekian, larinya ke sini, kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Jumlah korban kira-kira bagaimana? Nah, ini perlu dibuat satu skenario kejadian. Susun kebijakan penanganan. Kebijakan itu adalah aturan penanganan seperti apa dia. Kaji kebutuhan apa yang disiapkan kalau terjadi suatu bencana. Inventarisasi sumber daya manusia. Kalau misalnya di Padang ini akan diperkirakan terjadi tsunami misalnya, itu harus mulai sudah disusun menginventarisasi. Misalnya tenaga kesehatannya berapa, perawatnya berapa, dokternya berapa, petugas sosialnya berapa, keamanan berapa, itu semua harus didata. Buat perencanaan setiap sektor. Uji, kaji, dan mutakhirkan. Artinya setelah ditetapkan, lalu coba uji, dikaji, apakah perencanaan kita itu betul-betul sudah valid atau tidak, sehingga bisa kita menghadapi suatu bencana yang akan terjadi. Next. Mobilisasi sumber daya. Inventarisasi semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah atau sektor. Ya, tergantung misalnya kalau kita di kampus ini sumber daya kita apa, kalau terjadi gempa seperti apa. Itu harus perlu kita inventarisasi. Contoh misalnya kalau terjadi kebakaran, kalau di kampus kita ini ada nggak alat pemadam kebakaran? Nah, itu juga harus perlu ya, identifikasi inventaris. Identifikasi sumber daya yang tersedia dan siap digunakan. Nah, salah satu misalnya sumber daya peralatan tadi contoh. Barang itu ada, pada saat digunakan, dia bisa digunakan. Jangan sampai barangnya ada, saat digunakan, nggak bisa digunakan. Nah, itu perlu ya, mobilisasi sumber daya. Identifikasi sumber daya dari luar yang dapat dimobilisasi untuk keperluan darurat. Artinya akses dari luar ke dalam. Kebanyakan kalau misalnya terjadi kebakaran, yang kesulitan kalau kebakaran itu di perumahan yang padat, jalan masuk untuk mobil kebakaran susah. Nah, ini juga menjadi masalah. Maka tentu harus perlu dibuatkan suatu persiapan gimana caranya kalau kebakaran di perumahan yang padat tapi jalan masuknya susah, nah gimana caranya? Tentu juga harus perlu dipersiapkan. Ini mobilisasi sumber daya. Lanjut. Next. Nah, ini pendidikan dan pelatihan. Nah, melakukan pendidikan di sekolah-sekolah dan melakukan pelatihan secara kontinu manajer teknis operasional. Nah, ini sebetulnya kita juga dari kampus-kampus sebetulnya juga bisa kita melakukan ini penyuluhan. Ini bagian dari pengabdian masyarakat. Kita bisa terjun ke sekolah-sekolah, terjun ke masyarakat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, inilah kira-kira bagian dari fungsi perguruan tinggi di dalam kesiapsiagaan. Ini salah satu. Nah, sehingga nanti suatu saat mahasiswa pada saat terjun ke lapangan praktek, misalnya praktek komunitas, ini juga salah satu materi yang mungkin bisa digunakan dalam rangka memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Lanjut. Koordinasi. Membentuk yang namanya forum koordinasi. Forum koordinasi kalau di tingkat pemerintah jelas itu. Ada BPBD. Di atas BPBD ada yang namanya BNPB. Nah, itulah yang mengkoordinasi semua perangkat-perangkat ke bawah. Lalu nanti di situ ada juga unsur-unsur dari setiap departemen. Baik itu dari keamanan, kepolisian, nah itu semua masuk di dalam forum koordinasi. Menyelenggarakan pertemuan berkala secara rutin. Maka kalau berbicara soal bencana, kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Kita lagi tidur, dia datang. Ya kan?
Nah, maka oleh sebab itu tetap harus melakukan pertemuan berkala secara rutin untuk menilai semua persiapan-persiapan yang sudah dibicarakan dan mungkin ada persiapan-persiapan yang mungkin sudah dikerjakan, maka perlu evaluasi masih berjalan atau tidak. Contoh misalnya pemasangan alarm untuk terjadinya tsunami. Nah, kira-kira alatnya ini masih berfungsi enggak? Mungkin pemasangannya 1 tahun yang lalu. Nah, tentu harus dicek masih berfungsi enggak alatnya ini. Nah, nanti pada saat gempa enggak berfungsi dia ini. Maka oleh sebab itu selalu diadakan evaluasi. Saling bertukar informasi, menyusun rencana terpadu. Ini kalau berbicara soal koordinasi. Nah, tentu kita juga sebagai masyarakat kampus, maka koordinasi kita tentu sesuai dengan jalurnya kita. Jalurnya kita tentu ke LLDikti sampai ke Dinas Pendidikan. Lanjut. Nah, ini kita berbicara tentang peringatan dini. Menyampaikan informasi yang tepat waktu dan efektif melalui kelembagaan yang jelas sehingga memungkinkan setiap individu yang terancam bahaya dapat mengambil langkah untuk menghindari atau mengurangi risiko dan mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif. Ya. Nah, ini sangat penting peringatan dini. Kita ambil contoh saja. Kalau terjadinya tsunami, maka teorinya 30 menit setelah gempa terjadi tsunami. Nah, bayangkan kalau misalnya Kota Padang gempa lalu tsunami setengah jam kemudian, maka orang-orang yang minimal 2 km dari bibir pantai harus segera dievakuasi. Nah, kira-kira waktu setengah jam itu cukup enggak untuk mengevakuasi ribuan populasi yang ada di sekitar pantai? Maka oleh sebab itu tentu perlu peringatan dini. Nah, yang bahaya kalau peringatan dininya ini tidak berfungsi, maka yang terjadi adalah korban akan menjadi lebih banyak. Nah, inilah kira-kira fungsi dari peringatan dini untuk mempersiapkan tanggap darurat. Lanjut. Mekanisme respon, menyiapkan posko, ya, menyiapkan tim reaksi cepat, ya, lalu mempunyai prosedur tetap, menentukan insiden, komander, ya, insiden, kira-kira apa yang terjadi pada saat terjadinya bencana maupun pada saat atau setelah, melakukan upaya penanganan di luar prosedur rutin. Artinya ada prosedur-prosedur yang sebetulnya sudah ada SOP, tapi kadang-kadang kita bisa melakukan prosedur di luar prosedur rutin. Manajemen informasi, ciptakan sistem informasi yang mudah, diakses, dimengerti, dan disebarluaskan. Informasi yang disampaikan harus akurat, tepat waktu, dapat dipercaya, mudah dikomunikasikan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang manajemen informasi, ya. Kadang kita ingin tahu sesuatu, tentu harus membaca, mencari berbagai macam literatur. Nah, tentu ini penting bagaimana informasi itu dapat dipahami oleh masyarakat, oleh siapapun, sehingga masyarakat ataupun siapapun bisa mengetahui bahwa kalau terjadi gempa, terjadi kebakaran, maka cara penanganannya adalah seperti ini, ya. Itu kira-kira kalau kita berbicara manajemen informasi. Apalagi sekarang ini melalui media-media online tidak sulit kita untuk mengakses informasi. Ya. Geladi atau simulasi. Untuk menguji tingkat
kesiapsiagaan perlu dilakukan uji lapangan ya berupa geladi atau simulasi ya. Nah, maka yang coba kita lihat di gambar itu, ini misalnya terjadi gempa misalnya ya, gimana memberikan pelatihan kalau terjadi gempa larinya kemana, cara larinya bagaimana, kumpulnya di mana ya, biasanya di lapangan ya, di sekolah. Inilah kira-kira simulasi ya. Geladi atau simulasi harus dilakukan secara berkala agar masyarakat dapat membiasakan diri. Maka sebetulnya ini sangat penting ini. Ya, seri latihan maka kita terbiasa ya, terbiasa dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Ini penting untuk bisa dipahami. Lanjut. Sekarang mitigasi dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 ya. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Nah, kawasan rawan bencana ini seperti yang saya katakan tadi, itu berada di tepi pantai kalau terjadi gempa bumi. Karena teori mengatakan gempa bumi di atas 7 skala Richter, maka kemungkinan akan terjadinya tsunami. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana untuk mengurangi risiko mitigasi? Nah, maka pemerintah yang pertama harus memperlebar jalan yang tadinya sempit diperlebar sehingga mobilisasi masyarakat untuk menyelamatkan diri bisa terakses. Atau membuat suatu gedung yang begitu kuat, tinggi, sehingga kalau misalnya tsunami-nya sampai 10 meter, lalu gedungnya kira-kira tinggi 15 meter, maka selamat. Tidak akan terkena. Tapi maka bangunan-bangunan itu harus dibangun berdasarkan kriteria dengan aturan-aturan tahan gempa. Nah, ini yang masukkan dan mitigasi, persiapan ya. Mengurangi risiko. Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud melalui pelaksanaan penata ruang yang saya sudah berikan contoh tadi, terus pengaturan pembangunan, infrastruktur tata bangunan, maka bangunan yang diberdirikan harus tahan gempa. Lalu penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Inilah kira-kira mitigasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Next. Nah, sekarang kita lihat mitigasi dari non-struktural, kelembagaan, pengorganisasian, peraturan perundang-undangan, perencanaan, penyusunan pedoman dan prosedur, pendidikan pelatihan, penelitian dan pengkajian, peningkatan kewaspadaan. Ini dari non-struktural. Kalau struktural, yaitu struktural rekayasa dan struktural non-rekayasa. Nah, ini dibagi dua ya, non-struktural dan struktural. Lanjut. Next. Unsur spesifik dalam mitigasi. Misalnya asuransi, harta benda pribadi dan milik publik. Regulasi, keselamatan, tata ruang, perwilayahan. Kodes, itu peraturan bangunan dan kebakaran. Legislasi, dibuatlah undang-undang peraturan daerah. Upaya struktural, ya bikin dam, tanggul, bangunan pengatur banjir, ya. Terus rencana kontingensi, terus rencana evakuasi. Lalu pendidikan, informasi publik, penyebaran melalui media, pelatihan orientasi untuk pejabat, manajemen bencana, petugas lapangan, relawan, ya termasuk juga di perguruan tinggi. Sumber daya, ketersediaan unit tanggap darurat, peralatan SDM dan lokasi serta kontak person. Inilah kira-kira unsur spesifik dalam mitigasi. Kalau ini semua dipersiapkan, maka saya yakin apa yang diharapkan terjadinya penurunan korban terjadinya bencana, maka itu akan terjadi. Lanjut. Prinsip-prinsip mitigasi
bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya. Ya. Bencana adalah titik awal upaya mitigasi bagi bencana serupa berikutnya. Artinya bencana ini akan membuat kita akan lebih memperbaiki kalau terjadi bencana berikutnya. Upaya mitigasi itu kompleks, saling ketergantungan dan melibatkan banyak pihak. Upaya mitigasi aktif lebih efektif dibandingkan upaya mitigasi pasif. Jika sumber daya terbatas, prioritas harus diberikan kepada kelompok rentan. Nah ini, kalau kita berbicara kelompok rentan, ya, ini kita berbicara kelompok rentan pada populasi. Yang pertama, kelompok rentan itu adalah manula, ya, orang-orang tua, terus ibu hamil, lalu yang ketiga balita dan bayi. Inilah kelompok-kelompok rentan yang memang menjadi prioritas pada saat kita memikirkan tentang mitigasi. Upaya mitigasi memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk mengetahui perubahan situasi. Ini kira-kira prinsip mitigasi. Lanjut. Strategi. Mitigasi harus diintegrasikan dalam program pembangunan yang lebih besar. Diintegrasikan itu dihubungkan ya dengan dalam program pembangunan. Misalnya kalau ada program pembangunan jangka panjang, baik itu tingkat nasional, tingkat daerah, maka itu harus diintegrasikan, harus disambungkan, harus dimasukkan di dalam program yang sifatnya lebih besar. Pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat. Ya, pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya. Tentu harus membutuhkan biaya. Manfaatnya apa? Ini penting, jangan sampai nanti uang banyak keluar tapi tidak ada manfaat. Agar dapat diterima masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang segera tampak. Nah, hasilnya apa ya? Misalnya contoh, kalau jalannya diperlebar, nah, orang enak, jalannya lebar, bisa bebas, ya kan? Yang tadinya sempit-sempit jadi lebar. Terus misalnya mitigasi menanamkan pohon-pohon yang besar di pinggir pantai, ya, pohonnya bagus sebagai pelindung. Nanti kalau ada air datang bisa ditahan. Berdiri gedung-gedung besar, ini juga salah satu hal yang memang menunjukkan ada hasil. Upaya mitigasi harus dimulai dari yang mudah dilaksanakan segera setelah bencana. Ya, maka yang dari mudah-mudah dulu, ya, lalu dilaksanakan, lalu segera setelah bencana. Mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dan manajemen dalam manajemen dan perencanaan. Ya. Artinya kemampuan kita, kalau kita di Padang ini, apa yang kita bisa mampukan untuk bisa melakukan mitigasi. Ya. Mulai dari lokal dulu, setelah itu kita bisa bergandeng tangan dengan pihak-pihak luar. Ya, itu kira-kira. Lanjut. Sekarang penutup, ya. Jadi kesimpulan kita, kesiapsiagaan dan mitigasi sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam upaya mengurangi risiko bencana yang dilakukan pada tahap pra-bencana. Maka oleh sebab itu, pada poin yang pertama ini, kesiapsiagaan kita juga termasuk kita di kampus, ya kan? Bagaimana kita nanti kalau menghadapi suatu bencana. Nah, nanti harus disosialisasikan. Kalau bencana, kalau misalnya gempa, kita berada di lantai 1 bagaimana? Kalau kita berada di lantai 2 bagaimana? Berada di lantai 3 bagaimana? Lalu larinya kemana? Daerah kumpulnya bagaimana? Ini harus kita memahami semua di dalam pelaksanaan kegiatan kalau terjadinya bencana. Maka itulah kesiapan dan mitigasi. Yang berikut, kesiapan dan mitigasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pra-bencana, yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Maka mitigasi ini lebih diorientasikan pada penanggulangan pra-bencana. Nah,
Karena tadi kita tahu bahwa mitigasi itu adalah diharapkan untuk menurunkan terjadinya korban akibat bencana. Maka bagaimana kesiapan kita, bagaimana kita di dalam melaksanakan itu, ya tentu kita harus tahu posisi kita sebagai masyarakat pendidikan. Nah, tentu kita juga sedikit perlu memberikan informasi-informasi kepada masyarakat agar di dalam menghadapi suatu bencana tentu membutuhkan suatu persiapan yang baik. Maka saya kira materi saya itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa baru tingkat 1 ini bisa memahami ini hanya sebagai kulitnya saja, karena nanti pada saatnya nanti kita akan mempelajari tentang keperawatan kebencanaan ini dengan jumlah SKS 2 SKS ya, dan itu nanti lebih detail, lebih panjang kita ceritakan. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja. Selamat sore. Kira-kira ada pertanyaan? Ada hal yang perlu dipertanyakan? Oke, adik-adik, ada yang mau bertanya tentang materi yang diberikan oleh Pak Frans? Ada yang mau bertanya? Jika ada terkendala dengan jaringan, boleh dengan chat di Zoom. Silakan. Silakan bagi adik-adik yang mau bertanya. Saya kira materinya sudah lengkap, jelas. Izin Bu Ana, Pak Fran, kayaknya ada permintaan tadi diputarkan video simulasi, ada anak-anak kita. Gimana? Ada video simulasi anak-anak tingkat kakak-kakak senior dari anak-adik ini. Oh, video boleh, simulasi? boleh. Nggak ada kayaknya, belum. Nggak ada ya video simulasi. Ada waktu itu ya? Ada. Oke, silakan. Ini ya. Ya. Ini ada simulasi, video simulasi ya. Ya, ini kira-kira terjadi gempa, ada yang lagi kuliah, ada yang dari lantai 1, lantai 2 keluar, berkumpul di area yang aman. Ada yang sembunyi di bawah meja, ya. Bahwa prinsip kalau kita menghadapi bencana gempa bumi, kita harus melindungi kepala. Karena kalau kepala kena, nggak ada yang jual kepala. Kalau kepala kena bentur, kena ini, habislah sudah. Ya.
lindungi kepala. Kalau yang berada di lantai 4, lari ke lantai 5. Yang ada di lantai 1, keluar. Lantai 1, lantai 2, keluar. Yang di lantai 3, lantai 4, sembunyi kepala, badan di bawah meja. Itulah kira-kira ya evakuasi. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Sudah, Baik, Pak. adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesi ini. Lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Bu. Selamat sore. Iya. Pak Erik, terima kasih Pak Erik. Keluar kita. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, sama-sama. selanjutnya ini dari BEM ya. Silakan moderator diserahkan kepada anggota BEM. Terima kasih Pak Pran. Ya, sama-sama, sama-sama Pak. Makasih. Ya. Izin keluar ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Silakan untuk BEM diserahkan ke siapa moderatornya? Iya, oke. Pak Zetri. Penjelasan. Mikrofonnya Putri. Kak Putri, mikrofonnya. Mikrofon kamu masih ketutup. Halo. Mikrofon, mikrofon. Coba dilihat layar kameranya, saya minta apa tuh? Buka mikrofonnya. Oke. Iya, Pak. Oke, moderator saya serahkan kepada BEM. Siapa yang jadi moderator? Rani atau Putri ini? Nah, siapa yang jadi moderatornya? MC-nya siapa? Rani atau Putri? Halo. Erik. Silakan. Udah siap, kita mulai lagi. Iya, mulai aja, Pak. Moderatornya siapa? Yang MC-nya siapa? Rani ya. Rani, silakan Rani. Udah tahu. Nah, kalian lah, siapa kalian yang mau ngomong? Silakan dilanjut. Oke, silakan dilanjut ke moderatornya dari BEM, silakan. Bang, materinya udah sama Abang, Bang? Nah, ya buka lah dulu siapa moderatornya. Baiklah, ada semuanya, Kakak Abelali ya. Selanjutnya yaitu penjelasan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Presiden BEM kepada Kak Putri. Kita silakan. Ada
Bang, yang sebelumnya Bang. Di Honda. Ini yang terakhir aja Bang. Alhamdulillah. Adik-adik jangan ada yang tidur. Siapa yang bilang? Siapa yang ikut? Sendiri. Yang dari Bu Irin yang ada sejarahnya itu Bang. Ini terakhir aja Bang. Tadi terakhir, yang ini terakhir juga. Yang mana terakhir yang pertamanya? Yang pertama yang dibuat yang dikirim Bu Irin yang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan Bang. Ya kan ada 2 BPT Bang. Jadi ini yang kedua. Yang kedua udah Bang putar tadi, kamu bilang terakhir juga. Silakan Putri, ini yang kedua ini. Bang, tunggu bentar Bang. Ada yang satu lagi Bang. Isinya beda ini Putri. Kamu karena pakai satu tema, makanya bingung kamu kan. Ini beda isinya, ini yang kedua ini. Coba lihat. Temanya karena sama, maka kelihatan sama kamu. Kalau enggak, bakal selesai. yang ini isinya ya. Apa itu BEM? Ya kan? Ini yang kedua kan? Ya Bang. Disuruh juga ganti apa ganti lagi nih? Oke, kita mulai ya Dede. Kemarin mungkin sedikit dari kakak-kakaknya udah ada yang menjelaskan apa itu BEM. Kemarin itu adik-adik juga ada yang bertanya, Kak, apa itu BEM Kak? Dan kakak-kakaknya udah ada yang menjelaskan, BEM itu ialah Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang mana suatu organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat sekolah tinggi, merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa. Dalam melaksanakan program-programnya, BEM memiliki beberapa kementerian dan departemen. Di sini, kita akan membacakan struktur BEM di periode 11.
sini kita ada penasihatnya yaitu Om King yang biasa dijelaskan kemarin bersama Bu Helda. Kita manggilnya Om. Ada 3 kebiasaan Minang, kemudian peminatnya yaitu Bu Helda selaku Ketua Tanah Minang Padang, kemudian penanggung jawabnya oleh Bu Sri Maria yang memberikan materi sebelum Pak Frans tadi. Oke, Bang. Kemudian ini strukturnya, presiden BEM-nya yaitu saya sendiri, Putri Surlahifa. Kemudian wakil presiden BEM-nya ialah Bang Taufik. Tahu kan udah melihat kemarin Dek? Tahu, Kak. Kemudian ada sekretaris BEM kita yaitu Kak Rani Andraini Rizalmi. Mungkin Dek kemarin udah kenal yang menjadi MC kemarin. Selanjutnya bendahara BEM yaitu Kak Aida Fitriana. Ya, Bang. Selanjutnya kita masuk ke Departemen Agama yang dikoor oleh Putri Lidra Augusta. Ini senior dari bidan, dia udah mau wisuda, dan di Departemen Agama ini kita bisa melakukan acara wirid bersama, ditargetkan 1 bulan 2 kali, kemudian baca Yasin bersama, targetnya setiap Kamis malam, kemudian acara buka bersama. Kalau di acara Departemen Agama ini kita ada membuat, misalnya setiap bulan puasa kita mesti ada buka bersama. Kemudian lomba MTQ, targetnya 1 tahun 1 kali. Kemudian pertunjukan kreasi Islami yang di dalam anggota Departemen Agama sendiri, anggotanya ialah Sufia Gunta, Sonia Sagita, Wahyu Alfia Aisyara, Ria Melda, dan Syamhyuni. Lanjut, Bang. Kemudian di Departemen Olahraga yang dikoor oleh Irfan Dinata angkatan 2017 yang mengatakan kegiatannya misalnya kegiatan jalan santai, senam bersama, pertandingan dan pesta olahraga. Misalnya kita buat angkat voli, kemudian bagi adik-adik misalnya yang hobi main badminton, main voli, itu bisa kita adakan misalnya di dekat lapangan sini. Gitu, Bang. Selanjutnya ada Departemen Minat Bakat yang dikoor oleh Kak Elizabeth. Di sini bagi adik-adik yang suka nyanyi atau menari, yang joget atau main TikTok kan mungkin kan? Berarti ada di sini ada main TikTok. Yang karaoke bisa gabung nanti sama kakak yang ada di Minat Bakat ini ya. Lanjut, Bang. Kemudian ada Departemen Ilmiah yang dikoorkan oleh Tuti Rizka Dewi, ini dari kakak tingkat bidan. Karya ilmiah ini
ilmiah ini sama kayak di dalam, misalnya dalam penelitian, tugasnya di departemen ilmiah. Bagi adik-adik, mungkin yang ada yang mau bertanya tentang masalah BEM, dipersilahkan. Adik, ada yang mau bertanya? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Gimana Dede Maba? Ada yang mau ditanya? Yang hobi TikTok ada nggak ya? Pasti banyak ini, Bang. Coba dibuka mikrofonnya. Kenapa kalian tutup mikrofon aja semuanya? Dari tadi. Mikrofonnya, Dek. Sekarang kan udah sama kakak kalian, bukan lagi sama dosen. Kenapa masih kayak takut-takut aja? Santai aja, santai aja. Ini masih banyak yang belum buka mic, Bang. Mikrofonnya, Bang. Atau di sini mungkin banyak yang nonton drakor nggak? Maaf, Kak, berisik, Kak. Ya, Ya, kalau yang berisik nggak usah dibuka. Yang nggak berisik coba dibuka aja. Kan ada yang sendiri-sendiri aja kelihatannya kok. Ini kayaknya sendiri nih ya. Dian, Elvira. Dibuka, Buka, Dek. Dek. Nggak apa-apa, dideketin aja. Kalau besok seandainya kejadian hujan, kalian bisa pakai headset biar lebih kena dengar suaranya. Jadi nggak perlu deketin ke handphonenya. Iya, pakai SP aja, Dek. Dipakai headsetnya di telinga. Jadi untuk ributnya pun agak kurang kalau pakai headset kalian. Kalau ribut pun suasana di sekeliling nggak bakal dengar juga kalau kalian pakai headset. Akan dilanjut Rani ya moderatornya. Silakan Rani. Ya. Dari yang dijelasin sama Kak Puput tadi, apa dari adik-adik ada yang mau nanya? Silakan nanya, Dek. Kalau ada yang kurang paham atau enggak ada yang mau nanya tentang Tasya Rani, itu Tasya dia resen, silakan. Oh, Tasya ya Tasya nanya. Tasya, mana Tasya? Tasya. Lain kalau yang mau bertanya, kalau susah apa di angkat tangan dia apa aja di namanya kan bisa. Klik raise hand, itu kalian nanti bisa bertanya langsung. Mana Bang? Tasya tadi Bang. Mana? Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Yang mau nanya silakan tanya. Bu, nanti bisa Kakak jawab. Ngantuk, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Tanya aja. Kami nggak akan marah kok. Lagi bisa Kakak jawab, nanti Kakak jawab. Nggak ada, Dek. Nggak ada. Apakah ada yang minat bakatnya itu nyanyi kan, atau pernah juara mengaji atau apalah? Mana ada tahu kan bakat jangan dipendam, Dek. Nah, di sini kalau di BEM kita
kalau bisa bakat itu tersalurkan gitu. Makanya adik tuh ngomong apa bakat-bakat adik. Atau gini aja, satu per orang, perkenalkan diri, sebutkan bakat dan minat kalian. Jadi kakak-kakak kalian bisa merekap apa-apa aja minat dan bakat kalian. Satu-satu ya. Dari mana mulai, Bang? RT. Kamu lah moderator banyo ya, kamu namanya. Ayo, Bang. Dimulai dari apa dulu ya? Dari Semuanya ngomong wajib satu-satu. Nisa Yolanda. Ayo, Dek. Perkenalkan, nama saya Nisa Yolanda. Bakat saya, bakat Nisa menari, minat badminton. Udah itu aja loh, Kak. Mengaji gimana, Dek? Mengaji? Ada pengalaman nggak? Pernah ikut lomba gitu? Tadi hobinya nari. Ini nari tadi. Iya, Kak. Apa tadi? Bentar, Kak. Lomba, pernah ikut lomba? Kalau lomba belum, Kak. Cuman kalau nari-nari di sekolah sering. Oh, jadi ada pengalaman narinya, Dek. Iya, Kak. Ya, mantap-mantap. Bagus. Bisa nanti dipakai pas organisasi. Lanjut ke siapa? Winda Triyasin. Ayo, Dek. Kalau bakat sama nari juga. Ini alat di situ bakat ke sini. Ayo lanjut, Dek. Lanjut, Dek. Iya, kalau bakat Winda nari Kak, biasa juga nari di SMA kan. Tapi kalau ikut-ikut lomba belum. Nari. Jadi hobinya juga nari, Dek. Iya. Nah, ya makasih ya, Dek. Alay, berarti selanjutnya Diana Friska Damayanti. Kalau hobi aku sering main musik, Kak. Sering ngisi job kayak pawai, khatam Quran gitu. Main musik ya. Ini siapa lanjut dulu? Oh, berarti lanjut Shirley Setrina. Halo, Kak. Hai, Dek. Bakat Shirley itu, Kak, hifzil Quran, Kak. Apa, Dek? Hifzil Quran. Penghafal Quran, Kak. Oh. Udah berapa, Dek? Oh. 1 juz lebih, Kak. Berapa? 1 juz. Oh, 1 juz. 30, Dek. Apa, Kak? 30. Belum, Kak. Iya, juz 30. Lanjutkan ya, Dek. Bukan jus maniar kan, Dek? Atau jus pokat? Enggak, jus pokat tuh, Bang. Enggak, Bang. Abang tuh, Dek. Negara. Selanjutnya, Dian Elvira. Udah aku Dian Elvira. Ayo, Dek. Oh, perkenalkan, Kak, nama saya hobi saya memasak. Oh, memasak. Apa, Dek? Pengalamannya udah ada, Mas, Dek? Belum sih, Kak, tapi mau dikembang. Bantu-bantu orang tua di rumah, masa udah kan? Ya. Buat catering bisa kan, Dek? Yaudah, lanjut ke Karen Indriani. Halo, Kak. Halo, Dek. Minat sih ada, Kak, ke nyanyi sih. Cuman deketin aja nggak? Halo?
Ya, Dek. Lanjut. Minat nyanyi Kak. Hobi masak. Oh, Hobi nyanyi juga. nyanyi. Oh. Asal dari mana, Dek? Nggak kedengeran. Ini sampai mana, Dek? Apa pengalaman nyanyinya? Pengalaman kadang nyanyi di gereja aja Kak. Oh, nyanyi di gereja ya. Ini nih, minta ST. Coba nyanyi dikit dulu, Dek. Tes suara gitu. Coba dikit, Dek. Malu lah. Gak apa-apa, Dek. Udah dong. Bakat tuh jangan dipendam gitu. Lagi cilik. Coba lah dikit. Ayo lah, Dek. Kita lanjut. Lanjut aja dulu. Bang Erik boleh ikut. Lensi Widya Putri. Halo Kak. Hai, Dek. Hai. Apa, Dek? Coba apa hobi Adek? Lensi lebih minat di bidang agama Kak, tapi hobinya masak. Oh, lebih minat agama sama masak. Kalau agama bagian apanya tuh, Dek? Tartil Al-Quran Kak. Oh, takdir. Udah dapat. Ada pernah. Udah ada pengalaman apanya, Dek? Lomba atau gimana kan? Kalau paling ikut lomba di sekolah Kak, waktu SMA. Oh, Terus gimana, Dek? Ada juara? Enggak Kak, tapi termasuk apa? Harapan gitu. Oh. Cuma dikasih harapan gitu? Iya. Bercanda, Dek. Udah, Dek. Lanjut ke Deola Valencia. Semangat lah. Tapi kepalanya tuh, Dek. Ngantuk apa gimana, Ge? Semangat lah. Dari tadi Kakak lihat Adek kayak gitu aja terus. Hujan. Semangat lah. Hujan Kak. Bilangnya foto kita. Di sini susah Kak, jadi nggak dengar. Kalau aku ya Kak, kalau minatnya, aku sukanya Kak pencak silat Kak. Apa? Pencak silat. Oh. Olahraga ya. Udah ada pengalaman apanya, Dek? Ikut acara pencaksilat itu apa turnamen, Bang? Kalau ikut lomba belum pernah lagi Kak, tapi kalau ikut lomba selain pencak silat pernah Kak, tapi nggak juara. Apa tuh, Dek? Kalau di apa ya Kak, pertamanya kalau di apa tartil sebelumnya waktu tahun berapa ya? Di tahun 2010 kan kami kan apa berkelompok. Jadi dalam kelompok tuh nggak ada yang menang. Tapi kalau yang tahun sebelumnya tuh Kak lomba melukis Kak, yang apa yang berkelompok Kak, bukan individu. Tapi sedangkan kalau yang berkelompoknya dapat juara 3 Kak. Harapan 3. Udah pertahankan ya deh hobinya tuh. Sekarang lanjut ke siapa? Indah Aprilani. Ya. Ayo Indah. Halo Kak. Hai, lanjut apa Dek? Lanjut Lek. Hobi Indah nari Kak. Oh, kalau nari. minat bulu tangkis Kak. Hobi nari ya. Oh, nari apa pengalaman narinya, Dek? Dulu di SMP pernah itu Kak, ada acara sekolah, ada tari itu Kak, tari apa namanya, tari adat Kak. Oh, tari adat ya. Apa tari adatnya ini, Dek? Kan banyak itu. Persembahan, Bang. Oh, persembahan. Ya. Tari gelombang. Gelombang tsunami, Dek. Bisa, Bang, bisa. Makasih ya, Kak. Iya, Dek. Selanjutnya Monica Fitria. Monica. Ya, Kak.
Mana nih? Oh, kok enggak ada? Enggak ada menikah, Bang. Apanya, Bang? Ada. Sudah, Bang. Mana? Wah, Dek. Bakat ya, bakat. Hobi. Iya, hobi ada. Hobi. Berarti hobinya ketawa. Hobinya ketawa, Bang. Bang Erik. Hobi ya. Kalau hobi ketawa bagusnya stand up komedi gitu, Dek. Ya, Bang. Bagian apa? Apa bagian itu? Pengalaman menarik Kak, sama lomba main volley. Voli sama Menari. menari. Ada pengalaman harinya, Dek? Apa Kak? Pengalaman harinya ada, Dek? Ada. Oh, apa tuh, Dek? Nari pesambahan sama dindin Mbak Dindin. Oh. Lalu apa tuh? Dindin dulu Kak. Oh, iya. Coba sedikit deh, kayak mana bentuknya tari dindin Pak Dindin itu? Apa deh? Kita cobain. Sedikit aja gerakannya gitu. Kayak mana lah gerakannya itu kan? Coba lah, Dek. Dapet ya, Kak? Oh, dapet ya, Dok. Ah, ya udah, siapa lagi berarti? Kita ya lanjut ke apa ini? Nazalia Saradiva. Nazalia? Dek? Tidur. Mana? Ada tidur. Nazalia. Ketiduran dia? Tiduran, Bang. Mana nih? Mana hilang? Nazalia. Oh. Nazalia dibuka. Jadi aktifin mikrofonnya, Dek. Mukanya tolong diliatin. Biar kakak tahu mana yang Nazalianya nih. Oh. Nazalia. Nazalia. Ya, mikrofonnya dibuka Nazalia. Berarti hobinya malu. Malu ya, Bang? Malu-malu deh. Nazalia. Ini kok gelap gitu? Ya, Nazalia, Dek. Oh, kirain mati lampu sana. Halo. Nah, lanjut dulu sama apa ya? Sama Witri. Witri. Witri Handayani. Berarti mukanya Dek. Kayaknya Witri jaringan Witri bermasalah. Jadi udah kayak si Udin. Ya, Bang, jaringannya, Bang. Maaf, Kak. Nazalia lagi, Nazalia. Gimana, Dek? Mikrofonnya diaktifin, Dek. Nampakin mukanya, Dek. Lihatin mukanya, Dek. Lihatin mukanya, Dek. Jangan separuh-separuh, Dek. Baru bangun, Kak.
Nazalia. Baru bangun, Dek. Udah ngopi? Liatin mukanya, Dek. Jangan separuh-separuh, Dek. Astagfirullah. Halo? Mana? Nazalia, mikrofonnya tolong diaktifin, Dek. Maaf Kak, jaringan. Oh, jaringan. Ayolah, liatin muka Dek lagi ya. Biar kakak lihat di tampak-tampak muka Dek kakak. Biar kakak kenal. Jangan malu-malu. Ya, Kak. Nah. Emang betul, kalau alasan untuk mengelak dari pertanyaan saat daring adalah jaringan. Iya, Bang. Sip, Bang. Ayo, Dek. Hobi Nazalia apa nih? Hobi saya masak, Kak. Hobi masak. Iya, Kak. Masak rendang bisa, Dek? Bisa bawa makanan ya, Dek. Sakin ya, Dek. Jangan lupa ya yang hobi masak tadi semua itu. Bawakan rendang, ayam bakar. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Ditunggu ya, Dek. Ya, Bang. Nah, siapa lagi? Witri kok apa? Shirley, siapa yang alumni Pik? Cuman 2 leh. 3 lagi. Winda udah Winda. Udah, Bang. Nah, Winda tadi banyak yang hobi dan apa? Nari ya. Jadi bikin apa aja, grup dancer aja kalian, bagus tuh. Yang hobi musik atau nyanyi boleh nanti malam Abang main band di kafe. Kalian yang mau nyanyi boleh silakan. Ya, bisa hubungi Nanti dikasih fee tuh, Dek. Witri ini gimana ini, Bang? Gimana Rani? Witri ini, Bang. Mana Witri? Witri. Gimana, Dek? Witri kurang kampung Rani, mah. Yang mana, Bang? Iya, kampung, Pak, Dek. Witri belum keluar kayaknya. Enggak ada sekarang. Banyak enak doh, Bang. Enggak, mungkin di jaringan terputus, bekonya kalau masuk, mah. Ya cuman 2 balai, Bang. Ya, saat ini ya 12 orang yang ada. Oke, gimana Rani, mau dilanjut lagi dengan sejarah organisasi BEM? Silakan dikembalikan aja ke Putri. Iya, Bang. Coba deh tadi yang hobi nyanyi kakak apa siapa ya? Oh, Karenina nih lah. Coba lah, Dek. Coba nyanyi. Mana Karenina? Panggilannya kapan nih, Karen? Nina aja, Kak. Ada lagi tidur, Kak. Apa? Lagi tidur? Dek. Ayo, Dek. Mungkin kalau orang tidur nyanyiin enak kok. Nggak masalah. Dulu kan, Bang? Iya. Tambah lah tidur. Nggak apa-apa. Dia berasa di Boboin itu. Santai aja. Asal jangan lagu rock aja kamu. Malu, Pak, Kak. Malu sama kakak. Kan di sini kan cuma kita aja, nggak ada dosen juga. Ngapain juga malu. Ya, kan muka kita. Ya. Nanti nggak rame juga, nggak di tempat umum kan. Coba aja. Mana tahu bagus kan. Nanti saya aja jadi vokalis. Iya. Abang nih apa nih, Dek? Nervous Kak, nggak kata. Iya lah, Dek. Kakak, Dek, jangan malu. Dan kali aja, Kak. Ayolah, Dek. Kaput. Adik kaput malu kan.
Topik. Pak Bang. Bang lanjutannya kok Bang. Kalau malu deh, nanti harus diselesaikan secara adat itu. Iya, diselesaikan secara adat tuh. Ya, kalau diselesaikan dengan secara adat, kamu kena hukuman. Nah, betul kan, Kak? Take out aku audio Taufik. Yang Apa, Bang? kayak audionya di out di kaluan Siap, Bang. Siap, Bang. Nggak usah di mute, di kaluan. Di handphone kan bisa tuh klik gambar mikrofon tuh di sampingnya. Live audio. Suara Taufik masuk dari tampe Rani itu bisa juga. Karena kalian dake-dake. Alah, Bang. Itu mute namanya. Kalau live audio tuh hilang gambar mikrofon kamu. Astagfirullah, Bang. Oh, itu masuk aku. Live audio atau di ketean sakit-keteknya Fik di tampe Taufik tuh di handphone tuh. Ketean sabi habisnya. Siap, Bang. Jadi kurang saya dek. Iya. Kalau nggak bisa di live, dimatikan volumenya habis-habisnya. Kalau di mute nggak ada gunanya doh, dia tetap mic berjalan. Bang? Oke, lanjut. Karina macam merah Bang. Malu ya Bang. Malu. Atau Kak Rani aja yang mulai dulu nyanyi satu lagu, baru adik-adiknya. Kata Kak Put tunggu dulu, tunggu tuh Kak. Iya. Adiknya lah dulu. Masa malu di sini? Cuma di Zoom kita masa malu. Nanti kalau tetap muka sama kakaknya peledek lah ya. Iya. Kalau ketemu langsung nanti aku minta deh. Ayolah Dek. Siapa tadi lagi yang mau nyanyi nih? Ini pun hari. Kali ini siapa nih? Lensi ini ngaji, tartil. Biasanya kalau yang biasa bisa ngaji itu nyanyi juga bisa nak Bang? Itu nggak tahu Bang. Apa penyelesaiannya? Salah ya nyanyi. Balik Kak Pu. Iya nak nyanyi dong. Matiin tuh langsung. Enggak. Ayo Dek. Nyulas gitu. Entar makan Dek. Karen, iya. Ayo Dek. Nyanyi. Sedikit aja ya Kak. Nanti Mana tahu kecanduan, siapa yang panjang ya kan? Porting ya Kak? Iya. Deg-degan. Ayo Dek, jangan deg-degan. Semangat. Kayak malu ketemu. Oh, matiin kamera ya lah nyanyi. Matikan aja kameranya nggak apa-apa. Nggak mau dengar suara. Tunggu Kak. 1, 2. Kak refnya aja nggak apa-apa Kak? Nyanyi aja dulu. Lagu apa aja? Serah lah. Tunggu. Kamu orang mana? Batak. Cobalah lagu Madaholong. Nggak bisa Kak. Asli mana Dek? Bapak Batak, Mama Palembang. Ayolah, lanjutlah Dek. Atau nggak lagu Minang. Lagu Batak itu bisa nggak Papa juga deh? Karenina Indriani, papanya Batak, kok nggak pakai marga kamu? Pakai Pak, batu bara. Ada B. Ya. Nggak kelihatan, nggak pernah dipakai batu baranya. Lanjut, mana refnya tadi? Coba. Putar lagi refnya tuh. Apa lagunya nih Dek? Perlu pakai musik? Liodra. Liodra. Iya. Tidak bisa diraguan dari uang. Gas. Liodra. Ayo Dek. Takut jelek. Ini enggak apa-apa.
Ayo. Tuh kak. Bentar kak, pancing. Biarkan kakak menunggu deh. Menunggu itu sakit deh. Menunggu itu pedih. Ngantuk deh. Apalagi nggak pasti. Jujur. Abangku curcol. Dek. Nah, mulai. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati harus menghindar, namun kenyataan tak bisa. Maafkan aku karena cinta. Tangan buat siapa teman kalian? Asalnya siapa? Berapa orang tadi tuh kak? Mana yang lain? Masa ya kalah sama Karenina? Ya. Ayo Dek, siapa lagi? Yang hobi nyanyi? Nyanyi lagi tuh. Ada yang hobi nyanyi loh. Cuma kalian masa mungkin yang lagi Yang nari lah. Kakak berada jauh ya. Nari stay. Monica. Dikit aja, Dek. Jamet kupro. Lah, Dek. Monica Fitria. Mana Monica lagi? Ya, lentik-lentik jarinya. Lah, Dek. Monica. Yang mitik Ada. Monica. Kak Putri, boleh nggak goyang TikTok kita? Boleh kali bang. Nah, siapa yang bisa nari? Yang biasa TikTok-TikTokan? Jangan sampai. Mana Monica, Bang? Monica, mana Monica tadi? Banyak tadi. Siapa aja tuh? Ya, biasanya tadi banyak yang nari hobinya. Iya, Bang. Hanya bikin grup dancer aja kalian, kata Abang tadi kan? Bilang. Atau mau goyang TikTok kalian coba. Itu Nisa Yolanda. Anissa Yolanda mana? Nari, Kak. Iya, nari. Nari, Dek. atau enggak? Winda tadi juga tuh nari. Winda tadi juga nari. Ayolah. Antara Nisa dulu. Ya, Dek. Jangan kameranya. Winda lah Kak Winda. Gua lah. Collab. Saja Dek. Rena nggak bisa. Kakak Winda nggak mau lah. tahu harus ada. Kalau nggak selesai kita. Asal. Ayolah, Dek. Siapa dulu? Nisa dulu. Ayo, Nisa. Bingung Kak. Santai aja. Ayo. Winda lah dulu Kak, mikir dulu. Bentar. Apa Kak? Apa Kak? Perlu pakai Sinyalnya putus-putus Kak. Ayolah, Dek. Awin tadi. Anisnya lah, kan nggak bisa Kak, nervous. Pindah dulu. Cepat. Ayo, Dek.
Ayo Dek. Dek. Ayolah, Dek. Winda, duluan. Nisa aja lah. Indah besok-besok. Ngobrol-ngobrol kayak Oh, gitu. besok Winda dulu, nanti baru Nisa. Enggak, Nisa. Indah ngalah. Jangan. Enggak bisa loh, Kak. Bisa. Dicoba deh. Tadi bilangnya Iya, Pak. Ayo, Dek. Jari aja ya, Kak. Apa? Jarinya aja ya. Jari katanya. Udah banyak lupa, Kak. Kalau nggak latihan. yang ingat. Ya, daripada kecil. Ini operator. Jalese mengijo mengatat solo yo operator. Hah? Orang kan orang nirang loh, jadi orang tua. Ada kayaknya. Kayak nari Monica. Saya lagi di perjalanan. Monica. Coba nari. Tiba deh. Ayo, Dek. Kalau kayak gini terus juga kelar-kelar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ayo, Dek. Monica. Ya. Duh, Ya, izin sama apanya? Sama kakak kalian di dalam, sama-sama saya. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Tahu Pak tuh dok. Ini Witri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Apa deh? Yang lain tuh matiin dulu apanya ya, mikrofonnya. Witri ada apa nih? Ayo Witri buka kamera. Witri. Itu si Witri Rania, tanyolah orang kampung Rani mah. Iya bang. Itulah bang. Tanyo Lampuang ya, Ubim Puang ya. Ayam puang. Dan Puang. Alala Witri. Witri, coba perkenalkan apa hobi kamu dan tadi kamu nggak kelihatan. Iya Witri. Ya, kameranya dibuka. Buka kameranya. Bahasa jarah lagi dulu sama. Bisa dengar, Dek? Jaringan kok mah, Bang. Witri? Ada yang lah masuk selain yang ikut tadi, Bang? Witri? Nah. Astagfirullah. Hilang lagi, Bang. Witri? Apaan sih yang itu batanya ya belik-belik yang JSL itu payah bener lu. Yang kecil kecil, kok lele. Ayolah Witri.
Mana Witri tadi? Halo Witri, bisa dengar kakak Witri? Witri? Nah, hilang sih tadi kok. Kalau yang pakai apa? Kayaknya tadi saya putus jaringan. Oh ya jaringan bang. Oh, ya, nggak tahu speed dia bang bermasalah ini ya. Silakan lanjut. Sekarang saya pakai jaringan handphone saya. Silakan. Nah, Witri orang kampung siapa? Keluar ya. Nah, apa ada bang? Mungkin di alahan panjang tuh mungkin payah jaringan. Terletak baru. Di mana bang? Terletak baru. Oh, terletak baru. Beda nagari bang. Oke, yang lain coba. Itu yang sejarah ini BEM enggak jadi dipaparkan itu. Tanya Putri. Kak, sejarah BEM ya, Kak. Kak Puput lagi apa, Bang? Lanjutlah. Kalian acara di kalian. Ya, Bang. Mumpung sekarang enggak ada dosen juga, enggak ada siapa-siapa, enggak usah malu-malu. Besok kalian bakalan ketemu juga sama kakak-kakak kalian semua. Besok kalau ketemu suruh nyanyi. Emang Saiku ya, Bang? Yang apa, Bang? Anak yang enggak masuk, Bang? Yang Jadi anak-anak ini pulang ke kampung ya. Jadi kalau perjalanan mungkin besok udah online-nya dari rumah mereka masing-masing di kampung. Yang tinggal ini aja. Mana Jago, Bang Taufik? Banyak orang dari mana? Mana siapa tadi? Anissa tadi mana? Ayolah Anissa, udah kakak tunggu tadi, Nak. Ya, Anissa. Ayo, Dek. Dek. Dari Insya tadi. Allah. Ayo, Dek. Do bingung. Oke. Buka dulu apanya. Nanti jatuh HP. Dua. Ada yang malu-malu ya? Dikit aja ya, Kak. Balas nilai. Nggak hafal lah itu. Yang sakit dek pula. Mana, Dek? Lah, Kak. Alah tuh. Tepuk tangan lah teman-teman. Ayolah. Winda, mikrofonnya
Winda lagi. Indah apa ya? TikTok boleh juga, Dek. Ayolah. Enggak main TikTok, Kak. Oh, enggak. Nari aja lah. Ayolah. Apa yang ingat? Apa aja, Kak? Apa ya? Kan goyang jaipong tapi cuman tangan sama apa aja dikit ya, Kak. Ya lihat lah kayak siapa tadi? Kayak Anissa tadi. Diri. Ayo Dek. Badan dikit ya, Kak. Nggak bisa lupa gerakan. Dikit lah. Jaipongan kita, Dek. Ayo, Dek. Punya Kak skip aja. Lupain apa ya. Yang penting gak malu-malu, udah mah. Selanjutnya siapa? Sherly Setrina. Kan tadi hifzul Quran. Cobalah deh hafalannya tuh. Winda boleh matiin apanya lagi? Siapa Sherly? Iya Sherly Setrina. Ayo Dek, cobain hafalannya tuh. Ayo Sherly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Dah Kak. Selanjutnya kasih Adek. Selanjutnya sama siapa? Monica, mana Monica? Ayolah Monica. Tadi Dindin Mbak Dindinnya tuh Bang. Iya Bang? Iya, tadi Dindin Mbak Dindinnya tuh Dek. Coba lah Dek, kakak mau nengok. Berapa lagi? Ayo Dek. Ayolah Monik. Gapal Kak. Tadi katanya apa penari? Ayolah. Tari persembahan aja dulu, ayo. Dulu. Sekarang kakak mau lihat aja dulunya. Ayo Dek. Gapal lagi Kak. Ayo Dek. Ayolah. Masa ya kalah sama teman-teman? TikTok kan juga boleh. Ayo Dek. Monica. Mana Monica? Ayolah. Ondel, ada kecelana loh. Kalau Kak. Nampak ada Kak. Nampak ada Kak. Ya Allah. Nampak lah. Ayolah Dek. Pakai rohnya dulu, pakai rohnya dulu. Pinggiran lah di kamera, janganlah dilihatin. Ayo Dek. Badar. Mbak.
lah, Dek. Asminanya dari Lauha ojek. Nanti kalau kayak gini terus lama kita. Mulai lagi deh. Ayolah. Nah, kayak gitu. Malu. Ayolah deh, udah ditungguin dari tadi Ayolah. deh. Iya, Kak. Kayak lagu lu, Kak. Ini taruh aja lah. Udah. Ayolah, Dek. Udah, Kak. Mana ada? Enggak ada. Enggak nengok ke lagi. Gerakan cuma satu, masa kayak gitu? Nanti marah kakak-kakaknya. Ayolah deh. Malas Sakit sama apa? Oh, ya udahlah. Sekarang lanjut ke Diana Friska. Tadi ya abisnya main musik. Mana Diana? Mana Diana Friska? Iya, Kak. Tadi hobinya main musik, Dek. Main musik apa aja tadi, Dek? Bisa pianika, bisa lira, bisa drum. Nyanyi enggak, Dek? Mesti ya nyanyi nggak bisa, tapi hobi musik tuh. Enggak. Adek kok hobi musik Bang Asu ale Bang. Musik aneh disebut lo. Asli mana, Dek? Diana Friska Damayanti. Asli Padang, Kak. Oh, asli Padang. Ah, coba nyanyi dulu ini permintaan dari Bang Taufik ya. Enggak pandai. Coba lagi deh. Enggak pandai. Pandai. Coba lah, Dek. Jarang-jarang Bang Taufik ini minta apa, kasih permintaan. Ayolah, Dek. Boleh, Bang? Halo, Bang. Salah, Bang. Oh, oke, nyanyi ya, Dek. Nyanyi, Dek. Enggak pandai nyanyi, Bang. Pandai nyanyi, Bang. Gimana? Hobinya main musik, Bang. Itu, cuma main musik. Yo, kayak drum. Coba Bang Taufik minta ya, kalau enggak apa aja katanya. Oh, ekspresi kalau lagi ngedrum gitu. Aku biasanya megang lira, Kak. Lira kalau Tapi tadi ada sering megang lira yang keseringan. Oh, iya tapi lira. Berarti anak apa marching band, Dek? Ah iya, anak marching aku. Sama kita, Dek. Apa, Bang? Kini lah mikrofon, Bang. Coba lah sedikit, Dek. Kayak mana cara megang lira yang benar tuh? Kayak mana caranya gitu kan, biar abang tahu juga kan. Nggak ada alatnya. Enggak, cara megangnya aja, Dek. Diletakin di Kayak gitu. antara apa sih namanya? Yang pokoknya diletakin di tangan di tengah-tengah nih, Bang. Oh, di tengah-tengah. Nggak bisa di pojok kiri gitu. Padangnya di mana, Dek? Apa? Padangnya di mana? Di Jati. Di Jati. Jati besar loh, Dek. Ada rumah sakit Yos, Bang. Oh, rumah sakit Yos. Ya. Bang. Lanjut ya, Dek. Ke
Siapa tadi? Lensi. Lensi yang tadi hobinya tartil. Coba lah deh, cobain kayak siapa? Kayak Shirley tadi. Mana tadi? Lensi. Nggak ada Lensi dong. Witri udah bisa dengar suara kakak, Witri? Halo, Witri? Iya. Nah. Udah Dek. Witri. Ayolah Witri. Dek, bisa dengar Dek? Hidupin dulu kameranya Dek. Aktifin dulu kameranya. Halo Kak. Iya Dek, aktifin kameranya Dek. Kameranya Dek, kamera. Hidupin Dek. Halo Dek. Saya tempat yang pas Dek. Dek, teman-temanmu yang keluar nih bisa di itu Dek, kasih kabar gitu. Tolong bilang dia suruh masuk bentar lagi ke Zoom. Yang untuk besok Kak. Yang sudah di foto. Di organisasi BEM. Apa tadi kan? Apa tanya Pi? Ada Bang. Oh, iya, Dek, bisa aktifin apa ya, Sulam? Aktifin mikrofon. Tapi kok Bang Erik tanya bisa masuk Indonesia dia nggak? Kok Bang Erik tanya? Dek, bisa kabarin teman-teman yang lain yang belum masuk? Bang? Ada nggak ditanya aja Bang Erik? Enggak Bang, untuk adik-adikku Bang sudah masukin kawan-kawannya yang lain Bang. Soalnya Kak sebutin tadi tuh yang terakhir kok mau nyanyiin Marsha Yayasan kok Bang. Iya, coba di grup kalian share. Mana dia? Ada yang lain tolong, ada grup Dek, tolong kabarin ke teman-temannya. Bilang Bentar, gabung. Kak. Jaringannya susah, Kak. Apa, Dek? Jaringannya susah. Iya, bilang aja lagi Dek, karena kita ada yang mau disampaikan sama kakak tuh, bilang aja gitu. Iya, karena besok ada permintaan dari Bu Ririn, ada mau nyanyiin Marsha Yayasan, jadi sekarang mau kakak apain dulu? Kakak latih. Soalnya Dek kan belum tahu kan Marsha Yayasan. Ayo Dek. Kak.
Di sini jiwa kamu. Bah, kaput. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya, Kak. Ini di grup saya, Kak. Adik-adik punya grup apa, Dek? Kalian yang semuanya punya grup? Ada, Kak, katanya jaringan lelet, Kak. Yang kalian aja isinya kan, nggak ada dosen, ada grup? Punya, Kak. Ada. Nah, nanti gabungin kakak ya. Ambil nomor kakak di apa di grup yang masih satu. Gabungin kakak dalam ya. Admin siapa? Aku Yovana, surah lo orang grup dia. Tinyo gue lo grup dia. Nyo lo. Ini tuh grup, Bang. Nyo nya tambah ngunjiang guys sama tuh mah. Ika bang lu besok kak keluar lah. Untuk nyampe di kerja lu kan. Ada apa Magara? Lanjut. Ya abang baperan lo. Jadi bisa masukin kakak Dek. Ada. Admin masukkan Kak itu. Jawab dong, Dek. Ayo Kak siapa? Aduh. Adminnya bukan Nisa, Kak. Bilang ke adminnya ya. Suruh masukin kakak. Nanti ada mau kakak bilang sana. Yola. Kalau bisa gabung ya, Dek. Yang perawat sama bidan itu dalamnya isinya gitu. Nama kakak Kak Rani Rizalmi ya, Kak? Iya, Dek. Oh iya, panggilannya Rizal ya, Dek. Rizal, Dek. Kenalnya cuma sama Kak Rani ya. Deyola. Acara apa jam berapa, Kak? Dek, kenalnya cuma sama Kak Rani, Dek. Kak Putri kenal. Terus Kak siapa lagi? Bang Opik. Terus siapa lagi? Buka masker, Kak. Kayaknya baru itulah, Kak. Yang lain lupa. Oh, lupa. Yalah, dilupain. Besok hafal, Kak. Nomor WA butuh nggak, Dek? Jadi kakak adminnya asal kakak mau masukin kakak yang lain ini dulu. Deyola nggak ada di Zoom, Kak. Yang masukin kakak tadi siapa? Oh, kakak udah dimasukkan? Udah. Oh, udah. Semuanya admin. Semuanya admin, bukan cuma Deyola aja yang admin. Semuanya admin. Oh, yang stikes Ramin. Ya yang grup yang ada kalian aja kakak bilang tadi.
Oh, enggak, soalnya ada 2, Kak. Yang cuma D3 kebidanan 1, yang psikes ramin 1. Yang ini yang gabung inilah. Jangan yang bisa pisah, susah juga kan? Udah dimasukkan, Kakak? Oke. Tolong apa lagi, Dek? Jadi kakak admin biar kakak masukin ke kakak yang lain. Yang 0719, Kak? Iya, ya. Udah, Kak? Udah. Iya, Dek. Iya, Kak. Ngopi, Kak Puput. Lanjutannya, Le. Udah selesai. Oh, baiklah, Dek. Mungkin untuk pengenalan kegiatan mahasiswa yang siang ini mungkin sampai sini dulu. Nanti masalah Mas Yayasan, di grup nanti kakak kirim contohnya ya. Iya, Kak. Sekarang kakak tutup dulu, kembalikan kepada Bang Erik. Nah, ini, Dek. Screenshot aja dulu, nanti kakak kirim apanya. Iya, suaranya. Coba nyanyi dulu dah, Bang. Iya, Dek. Ada. Kakak cobain ya, Dek. Coba dengar dulu ya. Sadulah nyanyi kok. Sadulah nyanyi. Iyalah kakak tuh nyuruh orang aja nyanyi tadi. Coba kakak yang nyanyi. Iya, Bang. Ya, Kak, ready, Kak? Masih kumatin itu lu, Kak aku deh, Kak. Yayasan Ranah Minang semoga tetap jaya. Erik dulu. Sanrana Minang semoga tetap jaya. Yayasan Ranah Minang yang ku cinta, taman pendidik putra-putri bangsa, bercita-cita mulia, ikhlas dalam berkarya, demi pembangunan Indonesia. King Churchill sebagai pilar utama, memberi cahaya dalam gulita, melahirkan bunga-bunga bangsa, patriot kesehatan Indonesia. Dengan tulus dan suci jaga citra profesi, mengabdi pada bumi pertiwi. Dengan iman dan takwa dan disertai doa, menjalankan tugas yang mulia. Di sini jiwa kami, di sini raga kami, Yayasan Ranah Minang semoga tetap jaya. Yayasan Ranah Minang semoga tetap jaya. Sudah, Dek? Ada direkam tadi? Sudah, Kak. Ada, Kak. Oh, nanti share di grup tuh ya, rekamannya ya. Oh, udah, teksnya ada di screenshot. Udah, Kak. Kan? Udah ya, Dek? Iya, Kak. Kakak kembalikan ke Kakak tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dari BEM. Kayaknya udah lewat juga kita dari jadwal acara PKKMB-nya. Terima kasih buat adik-adik semua, kakak-kakak dari BEM juga. Terima kasih juga buat dosen-dosen tadi ya. Acaranya kita lanjutkan besok seperti jadwal tadi jam berapa? 8:30 ya. Kita absensi dulu. Time acara nanti jam 9. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.